Baik, dari apa yang telah kita bahas tadi, sekarang kita akan membahas di bab yang kedua tentang kegiatan ekonomi masyarakat. Di mana kegiatan ekonomi masyarakat ada berapa? Ada 3 atau 4? 3 atau 4? 4. Satu adalah kegiatan ekonomi. Satu adalah produksi. Yang kedua adalah konsumsi. Yang ketiga adalah distribusi. Yang keempat, berarti tadi 3 atau 4? Ya. Kegiatan ekonomi masyarakat ada 3, yaitu produksi, konsumsi, distribusi. Baik, yang pertama akan kita bahas tentang produksi. Di mana produksi adalah aktivitas manusia untuk menambah nilai dan guna dari suatu barang atau jasa. Yang kemarin anak-anak sudah presentasikan bahwa kegiatan ekonomi itu salah satunya adalah menambah nilai dan guna dari suatu barang. Ada form utility atau kegunaan barang yang bersifat apa? Form, bentuknya. Bahwa barang itu akan lebih berguna apabila diubah bentuknya. Contohnya adalah kayu diubah menjadi meja. Kegunaan bentuk atau form utility. Ada place utility, kegunaan waktu, bahwa barang itu akan lebih berguna apabila digunakan pada waktu yang tepat. Contohnya, jas hujan dipakai pada saat kalau jas hujan dipakai pada saat panas, anyaran wong iku, ya. Iya, tidak tepat waktunya. Barang apa akan lebih berguna apabila digunakan pada tempat yang tepat atau place utility. Contohnya apa? Digunakan pada tempat yang tepat. Vas bunga untuk hiasan. Tanaman akan lebih berguna apabila ditaruh di pot untuk hiasan. Contohnya lagi apa? Please, digunakan pada tempat yang tepat. Nggak usah takut salah. Apa? Genteng ditaruh di atas, gitu ya. Yang berhubungan dengan nilai guna itu apabila menambah nilai gunanya. Lukisan akan berguna apabila dipajang pada tempat yang tepat. Contohnya di dinding untuk hiasan. Ada ownership utility. Apa ownership? Kegunaan kepemilikan. Barang itu akan lebih berguna apabila dimiliki. Contohnya, televisi akan lebih berguna apabila kita beli. Disetel di rumah. Tetapi harus ada servisnya. Service utility atau kegunaan servis atau kegunaan pelayanan. Contohnya, televisi akan berguna apabila ada siaran. Iya toh? Ada siaran. Indosiar, Metro TV itu adalah salah satu siaran. Itu akan lebih berguna apabila memberikan servis atau pelayanan kepada masyarakat. Faktor produksi yang tujuan produksi. Tujuan produksi adalah 1. Memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan akan apa? Barang dan jasa. Dengan adanya produksi, manusia bisa memenuhi kebutuhan. Bisa membeli baju, bisa membeli sepatu, bisa membeli alat tulis yang dihasilkan dalam suatu proses produksi.
Yang kedua, mengganti barang yang rusak atau aus. Barang yang kita pakai, semua proses produksi akan rusak. Sepatu yang kita pakai juga akan rusak. Baju rusak. Sehingga itu proses produksi. Itu adalah tujuan produksi. Yang ketiga, membuat barang atau jasa yang tadi sudah kita bahas. Bahwa tujuan produksi adalah menghasilkan barang atau jasa. Yang keempat, memperluas pasar. Memperluas pasar itu tidak mungkin kita membuat permadani atau sajadah dipakai sendiri. Lebih berguna apabila diekspor, apabila dijual di dalam jangkauan yang luas, di pasar, baik itu pasar desa, pasar kota, yang merupakan adalah pasar domestik. Memperluas pasar, dipasarkan di dunia internasional. Contohnya, membuat barang dijual di negara Jepang, di negara Belanda, di negara Amerika, di Arab Saudi, dan lain sebagainya. Memperoleh keuntungan, pasti membuat barang pasti tujuan utamanya adalah memperoleh keuntungan atau memperoleh laba. Yang terakhir adalah meningkatkan kemakmuran. Tadi sudah kita bahas bahwa kegiatan ekonomi atau ilmu ekonomi tujuannya adalah memenuhi kebutuhan hidup sehingga tercapai suatu kemakmuran. Kemakmuran diperoleh apabila terpenuhi segala kebutuhan, baik itu kebutuhan akan barang dan kebutuhan akan jasa. Kita lanjutkan ke materi berikutnya tentang faktor produksi. Ada berapa faktor produksi? 4. Sudah ada di situ. 4. Yang pertama adalah sumber daya alam. Yang kedua sumber daya manusia. Yang ketiga yang keempat skill. Faktor produksi sumber daya alam. Indonesia terkenal dengan Zamrud Khatulistiwa, di mana Indonesia berada dalam garis khatulistiwa yang kalau dilihat dari satelit itu ada warna hijau yang seperti jamrud. Jamrud itu adalah permata yang sangat amat mahal. Makanya Indonesia dikatakan sebagai Zamrud Khatulistiwa. Memiliki dua iklim. Iklim yaitu iklim tropis, memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Untuk itulah anak-anak untuk menggambarkan betapa kayanya sumber daya alam, ada banyak maestro atau komposer atau pencipta lagu yang mempromosikan atau menggambarkan tentang kondisi Indonesia yang kaya akan sumber daya alam. Contohnya adalah lagu Tanah Airku. Gimana syairnya? Tanah airku tidak aku lupakan. Saya enak nyanyi. Kan terkenang selama biarpun saya pergi jauh, lanjutnya tidak akan hilang dari kalbu tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan, engkau ku banggakan. Menggambarkan
kondisi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Sumber daya alam yang ada di Indonesia ada hasil, contohnya adalah ada hasil hutan, ada tambang, ada laut, hasil laut, udara, air, sinar matahari, dan sebagainya. Kemudian ada sumber daya manusia. Dalam proses produksi, manusia itu berperan sebagai tenaga kerja. Tenaga kerja menghasilkan barang dan jasa dalam proses produksi. Tujuan dari sumber daya manusia dalam proses tenaga kerja adalah mendapatkan pendapatan. Ada beberapa macam tenaga kerja, yaitu tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, tenaga kerja yang tidak terdidik atau tidak terlatih. Silahkan kalian bisa memilih ingin menjadi tenaga kerja yang terdidik, terlatih, atau tidak terdidik atau tidak terlatih. Otomatis dengan kompensasi yang berbeda. Yang terdidik dan terlatih pasti kompensasinya atau gajinya pasti lebih besar daripada tenaga kerja yang tidak terdidik dan tidak terlatih. Sehingga mengasah potensi itu diperlukan. Itulah kenapa dulu pernah saya jelaskan kenapa Agnes Monica dikatakan sebagai penyanyi papan atas. Karena suaranya bagus, melengking tinggi yang tidak bisa ditiru oleh orang lain. Dengan menjadi penyanyi saja, pekerjaannya menyanyi, itu bisa hidup layak. Ya, sekali lagi bahwa dalam faktor produksi sumber daya manusia berfungsi sebagai tenaga. Kemudian faktor produksi yang ketiga adalah modal. Ada modal nyata dan modal abstrak. Modal nyata itu modal yang bisa tampak, modal yang bisa bergerak, yang bisa dilihat. Contohnya gedung sekolah, peralatan sekolah, meja, kursi, itu adalah modalnya nyata. Ada modal abstrak yang tidak bisa dilihat, yaitu faktor produksi yang keempat. Apa? Skill atau keahlian. Adalah kewirausahaan atau potensi yang dimiliki oleh manusia dalam proses produksi. Keahlian atau skill ini tidak bisa dilihat, merupakan modal abstrak. Enek uang sing ketoke wayu meni-meni tapi lek ditekoni, "Mbak, namamu siapa?" "Hah? Mbak, namamu siapa?" "Hah?" Ya, ada yang gitu ya. Ditekoni gak nyambung, ditekoni aja jawabane Z. Enek wong sing lemu ndak ireng tapi pintar. Ngomongnya mahir, suaranya penak. Contoh Melly Goeslaw. Tahu Melly Goeslaw? Rupanya agak ayu tuh ya. Tapi dia adalah komposer atau pecinta lagu. Yang lagu-lagunya tidak bisa ditiru oleh orang lain, tidak bisa ditiru oleh orang sembarangan. Contoh lagu yang diciptakan Melly Goeslaw adalah lagu Sang Dewi. Walaupun dirimu tak bersayap, ku akan percaya kau mampu terbang bawa diriku tanpa takut dan ragu. Yang bisa menirukan lagunya Pak Barkah, yang bisa menirukan seperti suaranya Pak Barkah, silahkan saya kasih 400.000. Ayo, yang bisa menyanyikan lagu Sang Dewinya Melly Goeslaw. Kudu bisa lebih apik lho itu Pak Barkah lho ya. Artisnya ini. Aku ora ngandel. Orang di sini orang ngandel. Walaupun kau bukan titisan dewa, ku akan percaya karena kau jadikanku sang dewi dalam taman surgawi.
400.000 itu modal yang tidak tampak atau modal abstrak. Kan Pak Barkah gak nyanyi, sampean ngerti Pak Barkah suaranya enak? Makanya dikatakan sebagai modal abstrak atau modal yang tidak tampak. Termasuk keahlian adalah bagaimana kita kecakapan komunikasi yang tadi disampaikan oleh calon wakil ketua OSIS tadi ya. Keterampilan berkomunikasi itu adalah salah satu sumber daya manusia yang tidak bisa dilihat. Contoh keterampilan komunikasi, perkenalkan saya Subarkah. Saat ini saya sedang berada di Desa Mulyo Agung, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban. Di Desa Mulyo Agung ada salah satu potensi pariwisata, yaitu air terjun Lirip. Air terjun Lirip adalah merupakan suatu bendungan di mana bendungan itu bisa mengalirkan air yang tingginya lebih dari 15 meter yang terjun ke bawah dan dibangun oleh Belanda pada tahun 1895. Air terjun Lirip adalah merupakan salah satu potensi wisata yang sangat amat fenomenal yang dimiliki oleh dua desa sekaligus, yaitu Desa Mulyo Agung dan Desa Tingkis. Air terjun Lirip bisa memanjakan kita untuk kita berrelaksasi, melihat pemandangan alam sebagai anugerah Tuhan yang Maha Kuasa. Di air terjun Lirip ada wisata religi, yaitu wisata Mbah Jabar, di mana wisata Mbah Jabar ini setiap tahun mengadakan haul pada bulan Suro karena Mbah Jabar adalah salah satu pendiri atau salah satu yang menyebarkan agama Islam berkembang di Kecamatan Singgahan khususnya dan Kabupaten Tuban pada umumnya. Untuk Anda tidak penasaran, silahkan datang ke Desa Mulyo Agung untuk menikmati keindahan air terjun Lirip. Dari Desa Mulyo Agung Kecamatan Singgahan, saya Subarkah dengan air terjun Lirip, dengan rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas segala potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Kecamatan Singgahan, saya Subarkah melaporkan. Itu salah satu keterampilan berkomunikasi yang itu tidak bisa diperoleh dengan secara instan, harus melalui proses. Yang proses itu tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat, tapi butuh waktu yang panjang. Tapi apapun itu anak-anak, ketika kalian memiliki niatan untuk mencari ilmu, bahwa ilmu itu adalah ibadah, sehingga jangan pernah bosan untuk menuntut ilmu. Ketika kalian menuntut ilmu, pergi ke sekolah, tiba-tiba kalian mengalami musibah lalu kalian meninggal, kalian akan masuk surga. Karena menuntut ilmu adalah ibadah. Dari kelas 10-6, saya Subarkah mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga niatan kita dinilai sebagai ibadah. Saya Subarkah melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.